Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Manajemen Strategik. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul visi, misi, tujuan, dan falsafah perusahaan. Yang terhormat kepada Ibu Indah Kusumawati, SEMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategik. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu ada saya sendiri, Khairunisa Salsabila dengan NIM 632109191, dan yang kedua ada Tika Triana Lismono dengan NIM 632100808. Pertama yaitu pengertian dan dasar-dasar dari visi. Pengertian dari visi adalah impian cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dengan strateginya dan mencapai potensi berisi gambaran keadaan masa depan yang menantang dan merupakan kondisi yang ideal, cita dan citra yang diwujudkan perusahaan. Atau bisa disebut dengan pandangan yang luas, kemana dan bagaimana perusahaan harus berkarya agar tetap konsisten, inovatif, dan produktif. Yang kedua ada dasar-dasar perumusan visi. Yang pertama ada mencerminkan apa yang hendak dicapai organisasi. Yang kedua memberikan arah fokus strategi yang jelas. Yang ketiga mampu menyatukan berbagai gagasan strategis. Yang keempat memiliki orientasi terhadap masa depan. Yang kelima mampu menunjukkan seluruh komitmen dalam organisasi. Yang keenam mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Dan yang ketujuh ada tanpa keterbatasan waktu. Yang kedua adalah pengertian dasar-dasar dan unsur dari visi. Pengertian misi. Misi adalah nilai dan kepercayaan yang bisa menjadi pernyataan usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Misi bermanfaat memberikan pedoman kepada pihak manajemen dalam memusatkan kegiatan. Dasar-dasar perumusan misi. Yang pertama ada mewujudkan alasan dan keberadaan perusahaan. Yang kedua mewujudkan kegiatan usaha yang sedang dilakukan atau diupayakan. Contohnya produk, konsumen, dan sasaran. Yang ketiga harus memperhatikan masukan dari pihak yang memiliki kepentingan. Yang keempat juga selalu mencerminkan suatu kinerja meskipun ada dasar pengalokasian sumber daya dan penetapan tujuan. Dan yang kelima tanpa ada dimensi waktu dan tolak ukur tertentu. Unsur-unsur visi organisasi. Yang pertama ada produk atau jasa inti yang dihasilkan. Yang kedua target pelanggan dan pasar. Yang ketiga teknologi atau fungsi inti yang dilaksanakan. Yang keempat tujuan perusahaan, survival, pertumbuhan, profitabilitas. Yang kelima filosofi organisasi. Yang keenam konsep diri organisasi. Dan yang ketujuh citra publik atau public image. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tika Triana. Materi yang ketiga yaitu ada tujuan, sasaran, dan falsafah perusahaan. Boleh di next. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan merupakan penjabaran dari visi dan misi perusahaan yang berisi sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Tujuan perusahaan adalah target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target yang merupakan keberhasilan kinerja perusahaan. Next.
Selanjutnya ada dasar-dasar penetapan tujuan. Yang pertama itu adalah pangsa pasar, yang berarti menetapkan target untuk memperoleh sebagian besar pangsa pasar dalam industri atau segmen tertentu, menunjukkan pentingnya pertumbuhan dan dominasi pasar. Yang kedua itu adalah biaya terendah. Yang dimaksudnya itu adalah mencapai tujuan untuk menawarkan produk atau layanan dengan biaya produksi atau harga yang lebih rendah daripada pesaing. Yang ketiga itu adalah pelayanan, yaitu fokus pada memberikan layanan yang unggul kepada pelanggan. Lalu yang keempat ada keuntungan, menetapkan target untuk mencapai laba yang sehat dan konsisten. Yang kelima ada inovasi yang tinggi, yaitu bertujuan untuk menjadi pemimpin dalam inovasi produk, teknologi, atau proses bisnis. Dan yang terakhir ada efisiensi dan tanggung jawab sosial, yang berarti memiliki fokus pada efisiensi operasional untuk meningkatkan produktivitas dan termasuk praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Next. Selanjutnya adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah simple, yaitu tujuannya harus sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua adalah measurable, yaitu jelas dan konkret, serta mampu memotivasi karyawan. Yang ketiga ada applicable, yaitu perusahaan layak dan mampu untuk melakukannya. Yang keempat ada reliable, yaitu sesuai dengan harapan dan mengikuti zaman. Dan yang terakhir ada timeable, yaitu tujuannya harus memiliki tenggang waktu dalam pencapaian. Next. Selanjutnya masuk ke sasaran perusahaan. Sasaran perusahaan merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan, yaitu mengoptimalkan sekaligus efisien dalam setiap tahap produksi, penanganan penyimpanan terhadap produk, sampai pada tahap distribusi dan penyampaian produk, serta layanan kepada konsumen sehingga memberikan profitabilitas yang senantiasa meningkat untuk perusahaan dan kepuasan kepada setiap shareholder, terutama konsumen. Next. Lalu selanjutnya kita masuk dalam menentukan sasaran usaha. Dalam menentukan sasaran usaha, perusahaan harus memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah SDM, yaitu sumber daya manusia. Perusahaan harus menentukan apakah pengetahuan dan keterampilan wirausahaan akan ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman atau tidak. Yang kedua adalah SDK atau sumber daya keuangan. Perusahaan harus dapat menentukan besarnya tingkat efisiensi, mana yang akan dicapai, yaitu berapa margin bersih yang diinginkan, dan berapakah besarnya laba yang diharapkan. Lalu yang ketiga itu menghasilkan laba, yaitu laba bersih yang akan dicapai hendaknya bisa meningkat melebihkan indeks biaya hidup. Lalu yang keempat ada kedudukan pasar, yaitu wirausahawan harus bisa menentukan apakah perusahaan mempunyai kedudukan di pasarnya sebagai penguasa pasar atau sebagai pengikut pasarnya saja. Yang kelima ada sarana kerja. Sarana kerja itu adalah sarana kerja yang dimiliki dan telah digunakan dalam waktu lama akan diganti atau diperbaiki. Yang keenam adalah pengembangan usaha, yaitu seorang wirausahawan yang mengelola usahanya perlu meningkatkan penjualan, laba, aset, unit usaha, dan organisasi kerja. Dan yang terakhir ada tanggung jawab. Wirausaha harus mampu menjawab apakah usaha semata-mata mencari keuntungan atau mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungannya. Next. Lalu selanjutnya kita masuk dalam materi falsafah perusahaan. Falsafah perusahaan adalah prinsip yang dipegang oleh perusahaan dalam menjalankan roda bisnis yang kemudian dijadikan acuan untuk membangun perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, visi, misi, tujuan, dan falsafah sangatlah berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena setiap unsur-unsur tersebut saling memiliki hubungan atau ketergantungan dalam proses dan juga pencapaian perusahaan. Next. Selanjutnya, orientasi falsafah perusahaan yaitu memiliki beberapa. Yang pertama itu adalah profesional, yaitu menekankan pada standar tinggi dalam perilaku, etika kerja, dan kompetisi dalam semua aspek bisnis perusahaan. Yang kedua ada integritas, yaitu menempatkan nilai pada kejujuran dan kepercayaan kepada landasan dalam hubungan dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis.
Dan yang ketiga ada pelanggan, yaitu menekankan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memberikan layanan yang berkualitas dan pengalaman yang memuaskan. Lalu yang terakhir ada perbaikan yang dilakukan tanpa henti, yaitu sikap proaktif terhadap perbaikan dan inovasi dengan fokus pada peningkatan terus-menerus dalam proses, produk, dan layanan perusahaan. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari presentasi kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang bertanya. Tadi apa judulnya? Judulnya tadi. Visi misi tujuan dan falsafah perusahaan, Bu. Oh iya. Mungkin ada teman-teman yang bertanya kan visi dan misi ini dihubungkan dengan manajemen strategi. Saya mau nanya, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 632107818. Saya ingin bertanya, apa peran misi dalam strategi perusahaan? Terima kasih. Apa peran misi dalam strategi? Silahkan. Langsung dijawab, Bu. Iya, mau nanya. Mau dijawab mau langsung bawa plan lagi silahkan. Atur aja gimana. Dikip aja Ayo dulu, Cak. bertanya. Ibu, saya Di-keep mau dulu aja nanya. deh, Bu. Silakan. Saya Junita Veronica dengan NIM 632100202 mau bertanya, apa sih perbedaannya antara yang tadi dibahas visi, misi, dan falsafah perusahaan? Terima kasih. Saya mau nanya untuk Caca sama Tika. Perkenalkan, nama saya Mutia Zaira Syawa dengan NIM 632105550. Saya ingin bertanya, bagaimana perusahaan dapat merumuskan visi yang efektif? Makasih. Ya gimana? Ada kesulitan apa yang mau dibahas dulu yang visi misinya dulu? Sebentar ya, Bu. Oke, silahkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmawati. Apa peran misi dalam strategi perusahaan? Misi perusahaan adalah panduan utama yang menentukan tujuan dan arah strategisnya. Misi menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang konsisten dan memandu dalam memprioritaskan sumber daya dan usaha. Selain itu, misi juga membantu membedakan perusahaan dari pesaingnya dan membantu membangun identitas merek. Gimana, Rahma? Sudah paham, kasih. Oke, selanjutnya sama-sama. saya mau jawab pertanyaan dari Junita. Yaitu pertanyaan dari Junita, apa perbedaan antara visi, misi, dan falsafah perusahaan? Visi, misi, dan falsafah perusahaan yaitu elemen-elemen inti dalam menentukan identitas, arah, dan nilai-nilai suatu perusahaan. Namun mereka memiliki fokus yang berbeda. Visi yaitu menggambarkan masa depan yang diinginkan oleh perusahaan, misi yaitu tujuan utamanya atau alasan eksistensi perusahaan, sementara kalau falsafah perusahaan itu mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang mendasari budaya organisasi. Gimana, Junita? Baik, mengerti Kak. Makasih. Oke, pertanyaan ketiga dari Mutia. Bagaimana perusahaan dapat merumuskan visi yang efektif?
Untuk merumuskan visi yang efektif, perusahaan harus mempertimbangkan aspirasi jangka panjangnya, potensi dampaknya terhadap dunia, dan cara di mana visi tersebut dapat menginspirasi dan memotivasi semua pemangku kepentingan. Visi harus ambisius, tetapi juga realistis dan harus diartikan dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh semua anggota organisasi. Bagaimana, Mutia? Silakan, ada yang mau dijadikan ini bahan pertanyaan lagi? Mungkin? Baik, kita ulas kembali ya mengenai manajemen mengenai apa visi misi dengan manajemen strategik. Emang untuk menentukan suatu formula bagaimana bentuk perencanaan, strategi perencanaan, kemudian pola perencanaan, kemudian apalagi tindakan yang harus dilaksanakan itu yang pertama kita lihat dulu visi dan misi organisasi. Jadi selama kita tidak paham tentang visi dan misi, kita akan kesulitan untuk membuat rencana atau arah dari program yang akan kita laksanakan. Gimana kita bikin rencana, kita bikin program kalau visi dan misinya kita nggak tahu, betul tidak? Nah, visi misi itu sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan. Contohnya bagaimana? Visi misalkan jangka pendeknya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, jangka panjangnya bagaimana memberikan pengetahuan masyarakat mengedukasi tentang produk-produk yang telah diproduksi, pemanfaatan produk, kemudian kelangsungan usaha, kemudian hubungan relationship, kemudian mencari apa konsumen tetap. Lah itu semua perlu perencanaan atau strategi jangka panjang. Jadi intinya bukan untuk mencapai profit maksimum, tapi lebih kepada menciptakan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Itulah perlunya dirancang suatu bentuk perencanaan sesuai dengan konsep visi dan misi agar jangan sampai nanti antara perencanaan dengan strategi yang dijalankan tidak sinkron dengan visi dan misi perusahaan, maka itu berarti nggak akan tercapai tujuan perusahaan tersebut begitu. Jadi yang pertama visi misi jelas, perencanaannya harus jelas, metode yang digunakan jelas, kemudian arah yang dituju jelas. Lah akhirnya kita punya konsep membuat strategi manajemen menjadi lebih jelas dan terkontrol begitu, sehingga kalau ada terjadi kesalahan, kalau ada terjadi di luar yang kita harapkan lebih cepat terdeteksi. Nah begitu hubungannya ya. Jadi visi misi itu merupakan tujuan utama dari manajemen strategik untuk mencapai sasaran gitu ya. Karena kita kuliah buat apa sih contohnya? Kita kuliah buat mencari ilmu, belum tentu. Ada yang bilang kuliah mencari jodoh, ada lagi yang bilang belum tentu, kita akan mencari hubungan bisnis misalkan, siapa tahu dengan ketemu teman-teman sefrekuensi menciptakan bisnis baru, boleh terserah. Kuliah itu punya visi misi macam-macam, tiap individu pasti berbeda-beda, betul tidak? Saya ngambil jurusan akuntansi, visi misinya mau jadi accounting, belum tentu pada accounting semua, ada yang ke audit, ada yang jadi apa namanya staf keuangan, ada yang jadi misalkan manajer keuangan, semua berubah berpola tergantung dari bagaimana kita mengimplementasikan ilmu kita dengan kondisi yang ada begitu. Saya mau bekerja di sini, ternyata kenyataan tidak sesuai impian, ternyata saya harus mempunyai bisnis sendiri, kita harus mempunyai konsep sendiri, kita melakukan rencana sendiri, ya kita menjadi bisnis rumahan yang bisa go industri, bisa. Karena industri skala besar itu semuanya berawal dari industri rumahan seperti itu.